Halo semuanya, perkenalkan, saya Yudhida Syalmita. Saya merupakan mahasiswi Universitas Indonesia, Fakultas Vokasi, jurusan Akuntansi Angkatan tahun 2021. Pada sesi kali ini, kita akan membahas mata pelajaran geografi tentang konservasi tanah, yaitu bagian dari unit 3 yang berjudul Menjaga Warisan Bumi. Sebelum kita mempelajari tentang konservasi tanah lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengenali terlebih dahulu definisi dari konservasi tanah tersebut. Jadi, konservasi tanah adalah serangkaian strategi pengaturan untuk mencegah erosi tanah dari permukaan bumi atau terjadi perubahan secara kimiawi atau biologi akibat penggunaan yang berlebihan, salinisasi, pengasaman, atau akibat kontaminasi lainnya. Sekarang kita masuk ke penyebab kerusakan tanah. Jika tanah tidak kita jaga dengan baik, maka tanah akan mengalami kerusakan tentunya. Kerusakan tanah dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, di sini disebutkan kerusakan hutan. Akibat hutan yang rusak dapat mengurangi daya serap tanah dan mengurangi kemampuannya dalam menampung dan menahan air, sehingga tanah mudah tererosi atau berpotensi terjadi erosi. Kemudian yang kedua, proses kimiawi air hujan. Air hujan merupakan faktor utama terjadinya kerusakan tanah melalui proses perubahan kimiawi dan sebagian lagi karena proses mekanis. Maka dari itu, penyebab berikutnya yang bisa kita lihat di slide yaitu adalah proses mekanis air hujan. Air hujan yang turun sangat deras dapat mengikis dan menggores tanah di permukaannya sehingga bisa terbentuk selokan. Pada daerah yang tidak bervegetasi, hujan lebat dapat menghanyutkan tanah berkubik-kubik serta menghilangkan unsur hara dan bahan organik dari daerah perakaran. Air hujan dapat pula menghanyutkan lumpur dan terjadinya longsor sehingga terjadi banjir lumpur di daerah hilir. Selain itu, air hujan dapat mengakibatkan terkumpulnya garam di daerah perakaran atau yang biasa disebut salinisasi dan penjenuhan tanah oleh air atau yang biasa disebut waterlogging. Kemudian, dapat disebabkan juga oleh aktivitas manusia. Aktivitas manusia dalam mengolah lahan atau tanah yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah konservasi dapat mempercepat terjadinya kerusakan tanah. Kita lanjut ke dampak kerusakan tanah. Kerusakan tanah yang utama adalah akibat erosi. Erosi tidak hanya menyebabkan kerusakan tanah di tempat terjadinya erosi, tetapi juga kerusakan di tempat lain, yaitu hasil-hasil erosi tersebut diendapkan. Pertama di sini dijelaskan tentang kerusakan di tempat terjadinya erosi. Nah, kerusakan tanah di tempat terjadinya erosi, terutama akibat hilangnya sebagian tanah dari tempat tersebut karena erosi. Hilangnya sebagian tanah ini mengakibatkan hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama, ada penurunan produktivitas tanah. Kemudian kehilangan unsur hara yang diperlukan tanaman. Kemudian kualitas tanaman otomatis juga akan menurun. Laju infiltrasi dan kemampuan tanah menahan air berkurang. Kemudian struktur tanah menjadi rusak. Kemudian ada juga lebih banyak tenaga yang diperlukan untuk mengolah tanah. Kemudian erosi guli dan tebing atau longsor menyebabkan lahan terbagi-bagi dan akan menyebabkan luas lahan yang dapat ditanami menjadi berkurang. Kemudian yang terakhir, pendapatan petani berpotensi menjadi berkurang juga. Kita lanjut ke dampak kerusakan yang berikutnya, yaitu ada kerusakan di tempat penerima hasil erosi, seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Erosi dapat juga menyebabkan kerusakan-kerusakan di tempat penerima hasil erosi. Erosi dapat memindahkan lahan berikut senyawa-senyawa kimia yang ada di dalamnya, seperti unsur-unsur hara tanaman, misalnya nitrogen, fosfor, dan bahan organik lainnya, atau sisa-sisa pestisida dan herbisida seperti DDT, endrin, dan lain sebagainya. Kemudian ada dampak dari proses mekanis air hujan. Pengendapan bahan-bahan tanah berikut senyawa-senyawa kimia yang dikandungnya dapat dikatakan sebagai polusi atau pencemaran di tempat tersebut. Pencemaran yang disebabkan
oleh bahan-bahan padat tanah disebut polusi sedimen. Sedangkan pencemaran oleh senyawa-senyawa kimia yang ada di dalam tanah disebut polusi kimia. Polusi kimia dari tanah dapat dibedakan menjadi polusi kimia dari unsur hara, seperti pupuk, dan polusi kimia dari pestisida atau herbisida. Nah, pengendapan dari polusi sedimen ini dapat menyebabkan beberapa hal berikut. Seperti yang pertama ada pendangkalan sungai, sehingga kapasitas sungai menurun. Akibatnya bisa terjadi banjir, apalagi kalau banyak air mengalir sebagai aliran permukaan atau runoff karena hilangnya vegetasi di daerah hulu. Kemudian, tanah yang subur kadang-kadang menjadi rusak karena tertimbun oleh tanah-tanah kurus atau batu-batuan, pasir, kerikil, dan sebagainya. Kemudian, apabila digunakan untuk air minum, maka air yang kotor itu perlu biaya lebih untuk membersihkannya. Kemudian, karena air yang keruh, maka otomatis sinar matahari akan lebih sulit menembus air dan menyebabkan fotosintesis dari tanaman air menjadi berkurang atau sulit terjadi. Kemudian, apabila terjadi pengendapan di suatu dam, maka air yang telah kehilangan sebagian dari bahan yang diangkutnya tersebut akan mencari keseimbangan baru dengan mengikis dasar saluran atau fondasi dari dam tersebut, sehingga menyebabkan kerusakan. Namun, dampak yang dihasilkan tidak selalu dampak yang buruk atau dampak yang negatif. Kadang-kadang polusi sedimen dapat memberi pengaruh baik, yaitu bila terjadi pengendapan tanah subur, misalnya tanah aluvial di sekitar sungai. Kita lanjut ke dampak berikutnya, yaitu ada dampak dari polusi kimia dari pupuk. Polusi kimia dari pupuk merupakan polusi unsur-unsur hara tanaman. Tanah-tanah yang dipindahkan oleh erosi pada umumnya mengandung unsur hara lebih tinggi daripada tanah yang ditinggalkannya. Hal ini disebabkan lapisan tanah yang tererosi umumnya adalah lapisan tanah yang subur. Di samping itu, fraksi tanah yang halus seperti debu lebih mudah tererosi. Oleh karena itu, unsur hara dari pupuk, terutama fosfor, sebagian besar diserap butir-butir tanah tersebut. Maka banyak unsur fosfor yang hilang karena erosi. Di samping itu, sebagian besar fosfor dalam tanah sukar larut, sehingga diangkut ke tempat lain bersama bagian-bagian padat dari tanah. Unsur-unsur hara yang mudah larut, seperti nitrat, umumnya diangkut ke tempat lain bersama dengan aliran permukaan atau runoff atau air infiltrasi. Ada beberapa akibat polusi kimia tanah, antara lainnya sebagai berikut ini. Yang pertama, polusi unsur hara, nitrat atau dari nitrogen dan fosfor tadi pada air irigasi memberikan akibat yang baik karena dapat menyuburkan tanaman. Sedangkan polusi nitrat pada air minum dapat membahayakan kesehatan. Misalnya, terlalu banyak nitrat akan menyebabkan penyakit pada bayi yang dikenal dengan nama metahemoglobinemia. Yang ketiga, polusi unsur hara di danau dapat mengganggu keseimbangan biologis. Danau yang tadinya miskin unsur hara diperkaya dengan unsur fosfor dan unsur hara lainnya, sehingga kesuburannya meningkat menjadi sedang. Dari sedang, meningkat lagi akan menjadi subur. Proses ini disebut proses eutrofikasi. Sebagai akibat proses eutrofikasi ini, maka terjadilah perkembangan alga yang sangat banyak atau yang bisa disebut algae bloom, sehingga mengurangi tersedianya oksigen bagi ikan dan makhluk hidup lain yang hidup di daerah air tersebut. Kemudian yang kelima adalah dampak polusi kimia oleh bahan-bahan pestisida. Pestisida dapat digolongkan menjadi dua golongan besar, yaitu pestisida yang mudah larut dan pestisida yang sukar hancur. Golongan yang sukar larut merupakan polusi pestisida yang utama. Seperti halnya unsur hara, polusi pestisida banyak menimbulkan masalah pada persediaan air, terutama mengganggu pada bidang kesehatan. Sekian dulu materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Untuk materi keselanjutannya mungkin akan dibahas pada video-video berikutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat.